Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizayanto Saputra dengan stambuk F121 18056. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dimana itu menjelaskan tentang apa itu kristalografi dengan cara mendeskripsi kristal. Baiklah, saya akan mulai saja. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan pengertian dari kristalografi. Kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang terfokus pada sistem kristal. Sedangkan kristal sendiri adalah suatu padatan yang secara esensial memiliki suatu pola difraksi tertentu. Dapat dikatakan jika kristal adalah padatan yang disusun oleh atom berulang 3-dimensional, serta dapat dikatakan jika kristal adalah padatan yang disusun oleh atom berulang 3-dimensional serta dapat difraksikan oleh sinar X. Secara sederhana, kristal merupakan zat padat yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur. Hal ini dapat dilihat dari permukaan kristal yang berupa bidang datar dan rata. Mengikuti suatu pola tertentu, bidang yang terlihat rata pada kristal ini dinamakan muka kristal. Untuk membuat atau menentukan bidang muka kristal tidaklah sembarangan, harus dilakukan pemotongan pada sumbu-sumbu kristal agar posisi letak dan arahnya sesuai dengan standar yang berlaku. Di dalam kristal terdapat sumbu kristal yang berupa garis bayangan lurus menembus kristal melalui titik pusatnya. Satuan untuk sumbu kristal tersebut adalah parameter. Bentuk kristal terdapat beberapa tahap untuk menjadi sebuah batuan kristal, dan setiap tahap yang terjadi pada batuan kristal akan berpengaruh pada sifat-sifat dari kristal. Tahapan itu juga sangat bergantung dari bahan dasar dan kondisi lingkungan kristal itu berasal. Fase-fase atau tahapan pembentuk kristal secara umum yaitu 1. Fase cair ke padat, 2. Fase gas ke padat, 3. Fase padat ke padat. Untuk mempermudah dalam memahami bentuk kristal, dibuatlah perkelompokan yang lebih sistematis. Pengelompokan ini berdasarkan perbandingan panjang, letak atau posisi, jumlah dan nilai sumbu tegak. Berdasarkan sifat simetrinya, bentuk kristal yang dibagi menjadi bidang simetri dan sumbu simetri. Dari bidang dan sumbu simetri tersebut, kristal dikelompokkan menjadi 32 kelas kristal. Pengelompokan ini berdasarkan jumlah unsur simetri yang terdapat pada kristal. 1. Sistem isometrik. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem kristal kubus atau kubik dengan jumlah sumbu pada kristal sebanyak 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. 2. Sistem tetragonal. Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu kristal yang masing-masing sumbu saling tegak lurus. Hanya satu sumbu memiliki ukuran lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan dengan 2 sumbu yang lain. 3. Sistem heksagonal. Pada sistem ini terdapat 3 sumbu kristal di mana salah satu sumbu tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Ketiga sumbu tersebut membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu satu dengan yang lainnya. 4. Sistem trigonal. Sistem ini mempunyai nama lain yaitu rhobohedral. Beberapa ahli berpendapat jika sistem ini masuk ke dalam sistem kristal heksagonal sebab cara penggambarannya cukup lama. Hanya saja terdapat perbedaan, yaitu sistem trigonal setelah terbentuk bidang datar berupa segi 6, kemudian dibentuk segitiga dengan cara menghubungkan 2 titik sudut di mana titik tersebut melewati satu titik sudutnya. 5. Sistem ortorombik. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem rombis, memiliki 3 sumbu simetri kristal saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. 6. Sistem monoklin. Monoklin sendiri memiliki arti yaitu hanya terdapat satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang ada. Selain itu, ketiga sumbu tersebut tidak mempunyai panjang yang sama. 7. Sistem triklin. Sistem ini terdapat 3 sumbu simetri di mana antara satu sumbu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus dan juga ketiga sumbu tidak memiliki panjang yang sama. Baiklah,
Kita masuk ke deskripsi kristal. Pertama itu kristal ini saya ambil yaitu mineral vesuvianit. Sistem kristal tetragonal. Kelas kristal tetragonal dipiramidal. Bentuk kristal tetragonal dipiramid. Unsur simetrinya A4 2A2. Jadi sumbu C kita vertikalkan, lalu kita putar 1 2 3 4. Terus sumbu A kita vertikalkan, kita putar 360 derajat. 1 2, di mana sumbu C bernilai 4 dan sumbu AB bernilai 2. Kemudian sudut sini kristal ini sudutnya sudah terwakilkan oleh sumbu utama, maka dia tidak memiliki sudut. Terus masuk bidang diagonal yang di sini 4A2. Sumbu C kita vertikalkan 1 2 3 4. Terus sumbu A kita vertikalkan. 1 1 2. Di sistem kristal 4 pasang diagonal, berarti dijumpai dua kenampakan yang sama, maka dituliskan 4A2, yang dimana 4 pasang bidang diagonal yang bernilai 2. Kemudian kita masuk di bidang belah. Untuk menentukan bidang belah terdapat 3 cara, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Kita langsung saja mencari 5M nya, itu 1 2 3 4, kemudian 5 potong. Berarti untuk vertikal terdapat 4 bidang belah, untuk horizontal terdapat 1 bidang belah. Ini bidang horizontalnya. Kemudian 4P nya itu 1 2 3 4. Untuk kelas simetrinya itu HM 4/M, strap 2/M. Untuk SC nya itu DH. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.